Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin musta'in ala al-mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ma'asyirin rahimakumullah jamaah tarawih berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bermacam-macam rahmat dan nikmat yang kita terima pada saat ini. Antara lain Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Pada saat ini juga Allah memberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini sampai detik ini. Alhamdulillah, kehidupan dan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita semua kita manfaatkan untuk berbakti kepada Allah. Dengan hadirnya ke tempat ini kita termasuk mensyukuri bermacam-macam nikmat Allah, kesehatan, termasuk umur panjang. Kita manfaatkan untuk berbakti kepada Allah melalui dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sholat, apakah itu sholat wajib dan sholat sunnah, termasuk di dalamnya sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salatul lail, salat malam, salat tarawih dengan ikhlas, dengan mengharap ridha Allah, ghufira, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita akan menerima semua amal baik kita, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah-sunnah. Itu semuanya amalan kita perbuat dalam rangka juga mencari bekal untuk menghadap Allah. Jadi yang kita perbuat setiap hari setiap saat dalam rangka mencari bekalnya hari sama apa cari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha momen Ramadan, bulan Ramadan ini kita manfaatkan juga untuk berbakti kepada Allah supaya kita tidak menyesal. Apakah menyesal kita pada waktu nanti menghadap sakaratul maut? Apakah kita menyesal nanti kita sudah ada dalam kubur? Ada penyesalan-penyesalan. Orang yang ada di dalam kubur minta kepada Allah, saja ditawari kata Rasulullah, apa yang kamu minta orang ahli di kubur? Maka orang ahli kubur itu mengatakan, ya Allah berikan kesempatan ya Allah, saya walaupun satu hari bertemu dengan bulan Ramadan ini. Ini permintaan orang ahli kubur yang sudah meninggal. Seandainya ditawari, ya minta walaupun satu hari. Karena Pak saking luar biasa agungnya dalam bersyukur. Maka dari itu nikmat-nikmat kesehatan, umur panjang yang diberikan Allah kepada kita, kita manfaatkan untuk berbakti kepada Allah melalui kegiatan-kegiatan ibadah, baik pada sunnah ataupun ibadah-ibadah wajib, baca Al-Quran dan semacamnya. Jika kita tidak menyesal, begitu dalam umur kita menyesal, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, lau akhar tadi tunda sebentar. Berikan saya ya Allah kesempatan untuk hidup ini Al-Quran. Al-Quran bukan hadis. Laula akhar tadi ila ajalin, berikan kesempatan ya Allah walaupun sebentar saja saya hidup. Fasadaq, saya mau bersedekah. Masya Allah. Jadi yang diminta oleh orang-orang yang mati itu tidak ditunda kesempatan, minta dikembalikan ke alam dunia walaupun sebentar. Cuma saya mau bersedekah. Kesempatan dalam bulan Ramadan. Man fatara sha'iman, kata Rasulullah. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa itu, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Luar biasa. Jadi kesempatan pada saat ini kita luangkan waktu, walaupun dengan sebiji kurma misalnya, walaupun dengan setengah hari.
supaya tidak ada penyesalan besar. Fa'asyadda wa minas sholihin, dan saya akan menjadi orang baik ya Allah. Kalau ada kesempatan walaupun sedikit saya bisa hidup, saya akan bersedekah dan akan menjadi orang yang baik. Sebagaimana sahabat Rasulullah yang bernama Syabban. Zaman Rasulullah adalah bagaimana Syabban, setelah dilihat oleh Rasulullah, kok agak lama tidak ada, ditanya oleh Rasulullah kepada para sahabat, mana Syabban? Kok dia tidak pernah muncul? Di mana rumahnya? Jadi ada sahabat yang tahu rumahnya, didatangi. Ternyata Syabban sudah meninggal 3 hari yang lalu, wahai Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah kepada istrinya, apa wasiat-wasiat Syabban pada waktu akan meninggal? Hanya ada 3, wahai Rasul. Syabban mengatakan, yang pertama, kurang jauh. Yang pertama, kurang jauh. Kemudian yang kedua, seandainya keseluruhan. Yang ketiga, seandainya yang baru. Jadi yang pertama kurang jauh, itu yang muncul dari lisannya Syabban itu kurang jauh. Kemudian yang kedua, seandainya semuanya. Kemudian yang ketiga, seandainya yang baru. Lalu dijawab oleh Rasulullah, yang pertama itu kurang jauh. Saking dia begitu menghadap Syabbatul Maut, saking ada gambaran yang bagus-bagus. Kurang jauh artinya dari masjid ke rumahnya kurang jauh. Padahal kata Rasulullah perjalanan sekitar 3 jam dari masjid Madinah ke rumahnya, sekitar 3 jam berjalan kaki. Syabban mengatakan kurang jauh itu yang muncul. Ternyata kata Rasulullah kurang jauh, rumahnya dari masjid kurang jauh. Seandainya lebih jauh lagi, luar biasa pahala yang kami akan didapat dari Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya semua dia punya 2 roti, 2 potong roti, Syabban. Akhirnya ada orang yang kelaparan, 1 yang diberikan oleh Syabban kepada orang yang kelaparan, 1 dia dimakan sendiri. Saking nikmatnya mendapat memperoleh pahala di roti itu, Syabban itu mengatakan seandainya semuanya 2 roti itu diberikan semua, saya tidak usah. Saking senangnya mendapat balasan dia. Yang ketiga, seandainya yang baru. Maksudnya pada waktu itu punya baju baru. Baju yang baru, baju yang lama. Yang lama diberikan kepada orang itu, yang baru dipakai sendiri. Lalu dia muncul dalam Syabbatul Maut, seandainya yang baru, luar biasa pahala di dekat Allah. Ini antara lain supaya tidak ada penyesalan sama itu. Marilah kita manfaatkan waktu Ramadan ini untuk terus-menerus berbuat yang terbaik dengan baca Al-Quran, dengan kejujuran, dengan tidak berbuat yang maksiat, itu misalnya. Ya, banyak istighfar, banyak tasbih, banyak takbir. Artinya semuanya jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalukan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan dalam bulan Ramadan yang terbaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.